Ingat pada Allah itu artinya apa? Orang itu cuma mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Arep maksiat rasih do jenenge dikir. Ingat sama Allah. Makanya kemarin benar ya. Di mana saya misalnya kok di Rayu, ya, saat orang dulu paling rapat jam guys, itu ya mau rapatnya, ada yang begitu perhatikan tanamannya, ya. Tapi artinya ini ingat sama Allah, ya jadi, artinya dulu, situ, ya, enak sih dulu, ya. Salah saya kalau sampai berbuat seperti itu. Itu namanya dikir. Atau sebenarnya mau aras-arasan, ya, mau alas, terus kemudian tidak sholat sebelum sholat subuh, tidak dunia bapak, tidak sholat sunnah 2 rakaat itu, saya langsung bangkit. Ini namanya selalu ingat pada Allah. Jadi menyapa ingat untuk selalu bertahan dan ingat yang menyebabkan dia itu menjauhi dari maksiat dan dosa. Min tauhidil ibadah, ya, tauhidil ibadah ini hanya suatu istilah. Jadi suatu istilah. Sering kadang-kadang itu ada suatu jamaah yang mempermasalahkan tauhid. Tauhid itu maksudnya tauhid itu siji kok. Enak tauhid ya. Kan berarti tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Pada hakikatnya ya tauhid itu ya satu tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ ada suatu definisi yang tujuannya tasghir, taksim, suatu pembagian yang tujuannya untuk memudahkan. Ya. Mergone ada wong kuwi sing penyimpangannya dalam urusan uluhiyah, ketuhanan. Jadi memang cetok-cetok ibadah kepada selain Allah. Misalnya Nabi Isa bisa ke Maryam, bisa ke malaikat, saged nggene patung macam itu penyimpangan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketuhanan. Ya, mengambil selain Allah sebagai Tuhan itu syirik. Ada juga orang yang ada penyimpangan dalam urusan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dibagi seperti ini tadi bukan dalam rangka untuk mengacau, untuk menyesatkan orang, tapi tujuannya adalah ditashil, untuk memudahkan, merinci supaya mudah, gampang atasi kalau orang itu ada kesalahan di sini. Ini tidak perlu diperhatikan. Nah ini cukup penting. Penting juga berjuang kita. Kaidah-kaidahnya sangat betul. Wafiyah al-hujjatul alaman ta'alla minal anbiya'i was-sholihin yad'uhum wa yas'aluhum li anna dzalika huwa sababun nuzul ba'da hadhihi al-ayah kal ayatil ula qul ladina za'amtum min dunihi aktsarul fasirin ala annaha yusidat biman ya'budul masih wa umur. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti nantang kepada manusia sebagai manusia, ya, dengan kalimatnya kul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min duni, ya, dungo, serulah kepada orang atau zat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini diturunkan itu kepada siapa? Nuzilat liman ya'budul masih ba'um. Jadi diturunkan kepada orang yang ibadah pada Al-Masih, ya, menganggapnya Yesus itu adalah Tuhan, ba'um dan ibunya. Wong yang Yahudi loh, kalau orang Nasrani itu orang musyrik. Mereka itu patung, nyembah salib,
Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa dia itu sudah musyrik. Orang Nasrani yang belajar sampai 6 tahun ya, di ilmu teologi, ilmu Tuhan, bahkan jelas piye judulnya ketuhanan ini sanggup terus apa jenenge menungso lain terus bisa jadi Tuhan ini piye ya kejadiannya gimana? Itu yang bingung. Jadi ini percaya iman. Jadinya akhirnya yang paling masyhur dia mati dijadikan sebagai tebusan dosa seluruh anak Adam, seluruh anaknya, sehingga orang-orang yang mengikutinya akhirnya semua dosanya akan tertebus dengan diri tadi. Padahal tapi di Allah ya, berapa banyak di kalangan mereka sendiri ada yang namanya penebusan dosa. Di gereja dalam para pemerintah untuk penebusan dosa. Saya orang kaya. Berarti kan si paling resik dewi dosanya siapa? Wong sugih. Ya. Pokoknya wong sugih itu duitnya metu terus kan. Dan mereka apa? Mensucikan diri dia masih pinter 200 juta. Sehingga piye pokean terus dong. Berarti akhirnya surga begitu wong sugih. Secara logika sulit sekali untuk diterima. Wa Uzair wal malaikatu marrataha Allahu an dzalika asyadun nahyi. Dan juga di ayat itu digunakan untuk orang-orang yang menyembah Uzair. Ya. Uzair orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan di amin selama 100 tahun summa ba'atha. Kemudian dibangkitkan lagi. Wal malaikah dan orang-orang yang menyembah malaikat yang Allah telah melarang mereka untuk melakukannya karena ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadhihi al-ayat tahdid wal wa'id ala dzalika wa hadha yadullu ala anna du'a'uhum min dunillahi syirkun billah. Ya, bahwa ayat ini menunjukkan wong sing ndonga njaluk nang gone selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirkun. Ya, kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yunafi tauhid, menghilangkan tauhid. Status ahlul kiblatnya hilang. Ya. Ahlul kiblat itu adalah man ata bil tauhid wa lam ya'ti bin nabil. Orang yang dia itu datang, hidup dan sudah bertauhid dan dia tidak mengerjakan pembatalannya. Ya. Man ata bil tauhid wa lam ya'ti bin nabil. Dia datang mempelajari tauhid Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan pembatalnya. Tapi kalau ada orang yang bertauhid pada Allah dan mengerjakan juga pembatalnya, maka mau ini mau ya masuk dalam kategori ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Jadi tidaklah beriman kebanyakan manusia itu, tapi di sisi lain mereka juga menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Statusnya ya bisa wong alim, statusnya ya bisa ulama, bisa habib, ya bisa ustaz, bisa kiai, ya. Terus kemudian dia mengobati, boleh ibarat-ibarat sing hilang, umum sama ilmu gaib, ya. Dialog yang lain selain Allah, atau kalau tidak malah dia itu memberi syarat dan pengen cepat ketemu barangmu ya, karena itu barang yang berharga ya. Misalnya kalau mungkin seorang wanita pengen cepat ketemu jodohnya ya, maka dia suruh datang ya, terus kemudian dia suruh menyimpan ya, taruh di plastik atau botol kecil darah haidnya, terus digawa digawe kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Cepat ya. Benar, setan kamu butuh bantu sampean.
dua-duanya apa? Senang dia, ya, punya teman. Wah, ini kemudian lagi, ya. Itu jadi pembatal Islam. Islam ini sudah batal, gitu yang seperti